demi mencari yang namanya nikmat Islam. Nah, kita ini yang sudah diwariskan ya oleh leluhur kita dan sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa kita menjadi seorang muslim, ini perlu disyukuri dan perlu dinikmati. Tinggi banget. Gitu. Jadi tidak perlu repot-repot lagi, apalagi teman-teman yang ada di sini insya Allah sudah mulai paham tentang bahaya riba dan sudah mulai memindahkan kalimat-kalimat Allah yang ada di surat Al-Baqarah tentang bab riba. Jadi mudah-mudahan kita ini orang-orang yang terpilih yang insya Allah hijrah itu memang berat ya. Hijrah itu memang berat, maka itu hadiahnya besar. Tapi seandainya hijrah ini mudah, maka hadiahnya hanya kipas angin gitu. Atau setrikaan hadiahnya gitu. Jadi kalau hijrah ini mudah, orang akan berbondong-bondong untuk hijrah gitu ya. Karena hijrah ini sulit, maka kita yang diberi kesempatan sekarang sudah ditegur Allah dengan berbagai macam problema dalam hidup ya. Entah itu utang piutang, entah itu keluarga, suami, mertua dan sebagainya. Maka sekaranglah saatnya kita untuk membenahi diri. Yuk kembali kepada Allah. Ingat surat An-Najm ayat 43 itu yang mengatakan bahwa Allah lah yang membuat seseorang tertawa dan Allah lah yang membuat seseorang itu menangis. Jadi seseorang tertawa dan seseorang menangis itu atas kehendak Allah. Jadi jangan sekali-kali kita melogikakan sesuatu itu dengan logika kita. Misalnya gitu ya, saya gajian 5 juta, ambil motor satu dengan bayaran atau angsuran 1 juta, itu kan enteng banget. Itu logika kita gitu. Lalu kemudian ketika Allah tidak berkenan, maka uang yang 4 juta sisa yang gajian kita ini bisa saja buat apa saja. Tiba-tiba dikasih anak sakit, kondangan banyak, misalnya seperti itu. Akhirnya kita nggak mampu bayar. Padahal simpel kalau menurut logika kita itu mampu sebenarnya. Tapi karena Allah tidak mengizinkan, maka yang terjadi adalah terjadi gitu. Jadi kita perlu syukuri ini, dan kita juga perlu ingat di surah An-Najm ayat 43 itu bahwa Allah yang membuat seseorang tertawa dan Allah yang membuat seseorang menangis. Kalau ada yang saat ini sedang galau dengan permasalahan-permasalahan rumah tangganya, maka teruslah minta sama Allah, karena sesungguhnya Allah itu tidak akan membebani suatu beban atau permasalahan atau apapun itu jika ya seorang hambanya tidak mampu. Jadi ketika kita dikasih beban, itu bukan kitanya yang harus kuat gitu, tapi kitanya yang harus melebarkan dada untuk lebih ikhlas lagi terima apa yang ada. Ya, soal nanti semuanya akan lebih mudah. Terus juga yang perlu saya sampaikan adalah di surat Al-Baqarah ayat 276 itu yang mengatakan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah ini teman-teman sekalian, definisi sedekah ini jangan kita terlalu sempit. Sedekah itu tidak melulu dengan uang, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu. Bahkan yang menarik adalah sedekahnya kita itu tidak hanya kepada makhluk sesama manusia, tapi kepada makhluk yang lain pun kita bisa sedekah. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, sudah banyak dengar bahwa ada seorang perempuan yang gara-gara kasih minum ke anjing yang sedang kehausan itu masuk surga gitu loh. Jadi mulai dari sekarang kalau memang kita tidak bisa sedekah uang untuk masjid, untuk apapun itu, kita bisa sedekah dari hal yang kecil. Ada makanan lebih misalnya di rumah gitu ya, mau ikan, mau apa segala macam gitu, kasihkan ke ayam, kasihkan ke kucing gitu ya. Itu juga bagian dari sedekah kita. Itu simpel sebenarnya. Jadi jangan menunggu kita kaya dulu kita sedekah. Jadi jangan menunggu kita kaya dulu baru sedekah. Nah, itu juga teman-teman gitu ya. Teman-teman di sini kalau seandainya kayak Mas Behaki, kayak saya atau kayak siapapun ya yang gembar-gembar tentang CBR dan tentang dakwah tentang riba itu, kalau nunggu kami ini lunas hutang, mungkin teman-teman semua sekarang ada di sini. Gak tahu kalau model kayak Mbak Isyah dulu seperti apa, bingungnya gitu kan. Kalau seandainya saya nunggu saya lunas hutang nggak menyampaikan hal ini ke Mbak Isyah, mungkin Mbak Isyah sekarang nggak tahu seperti apa. Karena barangkali belum tahu teman-teman, Mbak Isyah nggak apa-apa ya saya ceritain ya, nggak apa-apa ya. Karena selama saya di Bumi Ayu itu kasus yang paling luar biasa, amazing itu adalah kasusnya Mbak Isyah gitu loh. Dia ada 40-an lebih titik ya, 40-an lebih titik. Beliau single, ngadepin sendirian gitu walaupun suaminya ada gitu. Dan beliau dulu nggak seperti ini. Beliau dulu ketika konsultasi sama saya gitu, itu dihadapin sama 6 orang ngomongnya gemeter gini. Itu sekarang pernah banget seperti itu. Jadi nanti Mbak Ica bisa cerita bagaimana prosesnya itu. Beliau itu sudah menghadapi segala sesuatu sendiri, yang rentenir, yang pinjaman atas nama orang dan sebagainya, yang jadi buah bibir di lingkungan itu sudah biasa buat Mbak Ica. Alhamdulillah sekarang beliau kuat gitu. Tapi terlalu kuat akhirnya ada lagi masalah. Ya, maka itu kita ingin satu program besar di Brebes itu ya. Kalau berdoa itu jangan minta sabar.
mintanya yang lebih cerdas, minta yang lain gitu. Karena kalau kita minta sabar, Allah kasihnya kita ujian terus gitu loh. Ya, itu yang saya kutip dari kajian kemarin saya Ali Basalamah yang di Berbes waktu Komda Pusat Mah. Mintanya gimana kan katanya? Ya, Mintanya harus dikuatkan itu mah. bukan dikuatkan Bu, kita minta yang lain aja lah. Kita minta yang lain. Ya Allah, saya diberikan kesehatan, umur saya berkah. Itu anak-anak sehat, saya menjadi lebih taat kepadamu ya Allah. Itu jangan minta sabar. Kalau minta sabar nanti kasih ujian gitu loh. Yang ada sudah minta sabar dikasih ujian, minta kuat Bu. Ya kan eman-eman. Sebenarnya kita bisa minta yang lain Bu. Itu. Iya, sisa umur yang berkah, mudah kaki untuk melangkah ke majelis gitu di sisa umur itu seperti itu. Gitu. Monggo Pak Haji. Insyaallah. Alhamdulillah Pak Haji sudah rapuh. Jadi teman-teman yang belum tahu, Pak Haji ini adalah pendiri CBR gitu, dan beliau ini kalau sosoknya saya secara pribadi sudah sangat tahu beliau karena kita sering jalan-jalan bareng ngisi kemana-mana gitu. Dan atas inisiatif beliau juga berdasarkan dari latar belakang beliau yang 17 tahun menjadi direktur bank, kemudian masa hidupnya pahit, akhirnya berdirilah CBR. Jadi kadang-kadang kita ini ya menyesali segala sesuatu yang berkaitan dengan enak kepada diri kita gitu. Padahal setiap sesuatu yang tidak mengenakan untuk kita pasti ada hikmah di baliknya. Seandainya waktu itu Pak Haji Yono tidak punya sangkutan amanah sebesar itu, ya mungkin Pak Haji Yono sekarang masih jadi direktur bank, belum pensiun, dan CBR gak ada gitu loh. Dan gak ada orang yang mungkin bisa ketawa sampai sekarang bisa sampai gemuk-gemuk gitu loh. Jadi ada hikmah di mana perjalanan beliau yang sangat pahit. Juga mungkin preman-preman yang di sini belum pernah ngerasain kayak beliau gitu ya, masuk penjara itu, terus sampai ketemu banyak orang gitu kan. Dan luar biasanya beliau itu, yang saya tahu karena sosoknya itu, jadi dimanapun berada itu dia punya pasukan. Saya herannya itu. Di penjara bahkan. Iya, bahkan di penjara punya pasukan. Saya juga ini masya Allah gitu. Kalau memang orangnya beliau tuh wise itu terus santai gitu. Jadi saya juga bingung nih, orang di penjara kok pengikutnya makin banyak gitu loh. Gitu, CBR juga dikasih ke teman-teman gitu, dia wah masya Allah. Di penjara yang cium tangan banyak semua yang gitu. Saya awal nengokin beliau ya waktu di Polres itu Pak, di awal itu kan saya sedih padahal, tapi beliau enjoy aja kan di balik tralis tuh di Polres waktu itu, Polres Purwokerto gitu. Saya tuh udah sedih gitu, mau masuk komo tuh kayak gimana gitu loh, tapi beliau enjoy ya, santai, masih dengan gayanya ketawa dan seperti itu. Jadi memang banyak hal yang perlu kita pelajari dari beliau, dari pengalamannya beliau. Alhamdulillah ketika beliau seperti Kilang Prodeo itu CBR gak bubar, kita tetap jalan. Itu saya ingat betul beliau bilang bahwa CBR itu adalah sistem, bukan sinten ya. Sinten tahu ya kalau orang Sunda ya. Sinten itu siapa? Bukan siapa, tapi sistem gitu loh. Alhamdulillah waktu itu kita semangatnya terbakar. Pak Haji Yono tidak ada, dan itu juga yang kemudian saya sesali juga saat itu. Kenapa? Karena saya pada akhirnya harus bawain materinya Pak Haji Yono. Itu berat buat saya gitu loh. Materinya Pak Haji itu 5 support system dibagi untuk orang 3 gitu. Dan ketika saya waktu itu lagi sinau ya, istrinya Pak Haji itu bunyinya berapa kali aja ngeledekin saya yakin lagi fokus sinau kayak gini ya Pak. Ini cak ngomong gue aja, aku Bu tak sinau disit ya, wah sinau lah, harus paham lah. Mau disit Bu, beda soal membawakan langsung dengan kita mendengarkan beda, apalagi menyampaikannya itu bisa biar supaya masuk gitu loh. Seperti Pak Haji Yono gitu loh, ketika membawakan tuh wise, enak, orang juga nyaman gitu. Itu yang tak pelajari gitu. Alhamdulillah CBR itu beberapa kali tanpa Pak Haji Yono kita jalan. Sampai akhirnya Pak Haji Yono bisa keluar lagi, bisa gabung lagi bareng kita gitu. Nah ini karena sudah ada beliau di sini, nanti biar beliau untuk menyampaikan lebih detailnya mungkin gitu. Ini alhamdulillah luar biasa Kopdar seperti ini ya, walaupun orangnya tidak seberapa tapi beliau mau hadir gitu. Tapi saya yakin kalau beliau itu memang ketika dimanapun beliau memang ada kesempatan, dia tidak akan mencari alasan, pasti akan hadir
gitu. Saya ingat waktu di Ciwidey Bandung itu ya saya sempat terkesan sama beliau ketika di Ciwidey Bandung itu CBR 10 itu kan modelnya villa gitu ya Pak ya. Nah villa kayak gitu. Nah Pak Hadiono waktu itu rela untuk tidak tidur di kamar di villa karena memang untuk mentingin peserta. Nah iya. Peserta laki-laki atau perempuan? Semuanya. Yang besok nggak ada Pak ya, nggak ada. Jadi cowok sama perempuan ya. Habis itu ya, beliau itu tidur sama saya di aula itu ya, tidur di aula. Betul ada yang akhwat juga sempat tidur di aula tapi agak jauh lah. Waktu itu. Nah waktu itu Kang Dwi itu pengurus Bandung itu bawa kasur gitu ya, dikasih ke Pak Hadiono. Pak Hadiono bilang jangan, saya biasa aja itu kasur kasih ibu-ibu. Gitu. Padahal Pak Hadiono adalah pembicara inti saat itu. Gitu. Nah dari situlah saya banyak belajar sama beliau, makanya saya ketemu Mas Bayhaqi pun saya ajarkan hal yang sama tentang bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain, tentang bagaimana orang bisa segan dengan kita, bisa menghormati dengan kita, tidak kita harus dengan kecengcengan, sok merasa hebat, sok dan lain sebagainya. Itu dengan sendirinya. Kalau saya pribadi sangat meyakini bagaimana ketulusan kita ketika melakukan hal baik, meskipun dengan banyak ujian segala macam, Allah akan menaikkan derajat kita dengan sendirinya dan Allah akan mengatur semuanya dengan mudah. Itu saya sudah alami itu. Gitu. Ya segala sesuatu yang terjadi di CBR Brebes dan sebagainya itu adalah bagian dari belajar buat saya. Dan saya sangat meyakini. Makanya saya juga sering bilang sama teman-teman yang satu tim sama saya ngisi solunar itu kayak Mas Bayhaqi seringnya, saya bilang luruskan niat. Karena kadang-kadang niat itu bisa berbelok ketika ada sesuatu itu luruskan niat. Dari saya itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau sikap gitu. Sekali lagi saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.